saya Elfrida Bate dari kelas 21 1211 dengan NIM 211943, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah praktikum perkantoran tentang bagaimana kita beretika dalam kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui apa itu etika. Etika adalah pandangan, persoalan yang berhubungan dengan masalah, kesusilaan, moral, tata krama, sopan santun, pergaulan, baik dalam hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Lalu bagaimana cara kita beretika yang baik di dalam kantor maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu perlu kita ketahui ada etika bergaul. Yang dimaksud dengan etika bergaul itu yaitu menjaga interaksi dan komunikasi yang baik terhadap rekan kerja, keluarga atau siapapun itu untuk tetap saling menghormati dan saling menghargai. Lalu apa saja yang perlu kita pahami tentang etika pergaulan? Yang pertama, kita harus bersikap sopan, santun, dan ramah. Dan yang kedua, empati. Yang dimaksud dengan empati adalah kita penuh perhatian dan peduli terhadap orang lain. Dan yang ketiga, menjaga perasaan orang lain. Lalu yang keempat, saling membantu. Dan yang kelima adalah bisa mengendalikan emosi. Lalu yang kedua itu ada etika berpakaian. Ketika di kantor, pakaian yang biasa digunakan pada umumnya adalah pakaian yang bersih, yang sopan, yang rapi, agar tetap terlihat anggun. Sebagian besar perusahaan atau kantor biasanya sudah memiliki seragam khusus untuk karyawan yang dipakai untuk hari-hari yang telah ditentukan. Lalu, bagaimana cara kita beretika pakaian yang baik ketika di kantor maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita memakai busana dengan ukuran yang tepat. Lalu yang kedua, pakaian yang rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Misalkan kalau dari perusahaan memberikan seragam dengan model atau bentuknya yang sudah ditentukan, kita tidak boleh merubah sesuai dengan keinginan kita. Setiap orang memiliki gaya berpakaian yang berbeda, tergantung dari selera dan kenyamanan tiap orang itu, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Lalu yang ketiga ada etika berbicara. Dalam berbicara, kita menggunakan bahasa yang dengan ucapan yang jelas dan gampang untuk dimengerti dan dengan bahasa yang baik. Yang perlu kita pahami ketika berbicara dengan orang lain, yaitu yang pertama, pada saat kita berbicara, harus menatap lawan bicara. Lalu yang kedua, suara harus terdengar jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan dengan nada suara tinggi. Yang kelima, berbicara hal-hal yang mudah dimengerti. Yang keenam, bisa mengimbangi lawan bicara. Lalu yang ketujuh, menyenangkan lawan bicara, menciptakan selang waktu rasa humor. Dan yang kesembilan adalah mampu untuk memuji lawan bicara dan selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Adapun hal-hal yang harus kita hindari ketika kita berbicara dengan orang lain. Yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman sekerja. Lalu yang kedua, pada saat kita berbicara, hindari pembicaraan hal-hal yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, jangan memonopoli pembicaraan. Hindari untuk membicarakan diri sendiri. Menjaga hubungan dengan rekan kerja. Dalam lingkungan kerja, faktor kerjasama merupakan landasan utama agar pekerjaan bisa berhasil dengan baik dan minimal bisa mencapai sesuai yang diinginkan. Perlu kita sadari,
Sebenarnya, keberhasilan karir kita itu akibat dorongan peran dari teman sekerja kita. Oleh karena itu, kita harus membina hubungan yang baik, kebersamaan, dan menciptakan cara yang baik kepada sesama rekan kerja, dan tunjukkan diri kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari mereka. Lalu, hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui agar kita dihormati oleh rekan kerja kita? Yang pertama, 1. Jadikan teman kerja kita sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kita sebagai pesaing. Yang kedua, tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Lalu yang ketiga, ingatkan teman sekerja ketika sedang menyimpang. Yang keempat, jaga agar tidak terjadi konflik yang berlebihan. Yang kelima, biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Yang keenam, jangan menjelekkan atau menjatuhkan teman sekerja terhadap atasan. Lalu, hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermartabat. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam etika berkantor maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, cara kita bersosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses komunikasi yang harus dijalani di berbagai situasi dan kondisi, baik di rumah, kampus, dan tempat kerja atau di mana saja kita berada. Lalu yang kedua, berbicara dengan jelas. Membangun komunikasi dengan pembicaraan yang jelas. Yang ketiga, hati-hati ketika kita berkomentar. Ketika dilibatkan sebuah pembicaraan yang melibatkan isu menarik, kita pasti akan terpancing untuk berkomentar. Hendaknya ketika kita mau berkomentar, kita harus memikirkan matang-matang komentar apa yang akan kita lontarkan. Lalu yang keempat, kompromi. Budayakan kompromi dan toleransi sehingga bisa tercipta suasana kerja yang solid dan menyenangkan. Lalu 5, pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain tidak harus dengan hal-hal yang negatif. Mempengaruhi dengan cara yang positif, bersikap ramah, menjadi pendengar yang setia, serta ringan tangan akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Lalu, tidak mudah terpancing. Ketika terjadi konflik di kantor, jangan mudah terpancing emosi. Itu baik di kantor maupun di rumah atau di mana saja kita berada. Apalagi kita melakukan tindakan karena terpengaruh oleh provokasi. Berpikirlah secara jernih sehingga dapat mengambil sikap yang objektif. Lalu yang ketujuh, jangan takut perubahan. Jangan takut menerima perubahan selama itu memang baik untuk karir dan kehidupan karyawan atau kehidupan kita sendiri. Hanya orang yang anti perubahan, orang yang kaku, yang tidak mampu dan tidak mau maju. Lalu yang ke-8 yaitu lepaskan ego. Bekerja dalam sebuah perusahaan apapun berarti kita siap menjadi pemain tim. Untuk menjadi pemain tim yang baik, karyawan harus bisa melepaskan ego sehingga dapat menjalin kerjasama yang solid dengan teman sekerja kita. Sekian presentasi dari saya tentang etika berkantor maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga presentasi saya ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.